Halo semua, bersama saya Mas Ayu, kita akan melanjutkan pembahasan modul Pattern Recognition System. Pada video ketiga ini, kita akan membahas Learning Based Recognition System. Dari berbagai pendekatan pengenalan pola yang sudah pernah kita bahas, mesin learning memang yang paling banyak digunakan. Terdapat 3 faktor utama, ini pun sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu algoritma pembelajaran sekarang lebih efektif dan efisien. Jumlah data yang tersedia itu sangat banyak saat ini, kemudian kemampuan komputasi itu semakin tinggi. Istilah machine learning cukup populer saat ini, tetapi penggunaannya sering tertukar dengan artificial intelligence ataupun deep learning. Bisa kita lihat di sini, machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence, sedangkan deep learning sendiri merupakan teknik di dalam machine learning, khususnya untuk artificial neural network dengan kedalaman tertentu. Sedangkan Tom Michel mendefinisikan belajar sendiri merupakan suatu kondisi ketika kinerja untuk suatu task itu ketika diukur meningkat dengan adanya tambahan pengalaman. Dalam hal ini adalah data yang tersedia. Karena semua pendekatan pengenalan pola itu merupakan berbasis pengetahuan, maka sistem pengenalan yang berbasis pembelajaran pun memiliki deskripsi atau arsitektur sistem yang sama dengan pengenalan pola berbasis pengetahuan. Bisa dilihat di sini perbedaannya setelah data di-capture, di-preproses, lalu direpresentasikan harus dalam bentuk feature vector and dimensi. Oleh karena itu di sini nanti akan dikenal istilah ruang feature. Kemudian pengetahuan yang digunakan oleh inference engine untuk menentukan atau untuk mengambil keputusan itu adalah pengetahuan dari pembelajaran mesin. Nah, inference engine kemudian akan melakukan matching antara feature vector dengan pengetahuan ini, kemudian menghasilkan kategori atau kelas. Semua data harus direpresentasikan sebagai feature vector, oleh karena itu kita perlu melihat feature apa saja yang ada pada data terstruktur. Yang disebut feature itu adalah atribut atau kolom yang kemudian kita bisa membuat feature baru dengan menggabungkan beberapa atribut. Kemudian vision memiliki 3 level feature, yaitu low level, mid level, dan high level. Sedangkan untuk teks biasanya dibagi 3 atau 4 level, yaitu leksikal, sintaksis, semantik, dan satu lagi adalah pragmatis. Nah, setelah kita melihat learning based recognition system di bagian klasifikasi atau rekognisi, kita sudah melihat preprocessing, kemudian direpresentasikan itu termasuk di feature measurement ini, lalu barulah kita bisa melakukan klasifikasi yang kita tuliskan sebagai inference. Nah, proses trainingnya sendiri, klasifikasinya kan berbasiskan model hasil learning. Nah, model hasil learningnya itu membutuhkan training data, yang kemudian sama harusnya dilakukan preproses juga, lalu dilakukan feature extraction atau selection, kemudian barulah bisa dilakukan learning untuk menghasilkan model, lalu model ini yang kemudian akan digunakan oleh modul klasifikasi. Salah satu metodologi pengembangan sistem pengenalan pola di industri ini disebut dengan CRISP-DM. Terdapat 6 tahapan yang dilakukan karena ini bicara industri, mulai dari business understanding sampai dengan deployment. Bisa kita lihat di sini tahapannya mirip seperti yang dilakukan di data mining, tetapi untuk data business understanding merupakan tahapan yang penting bagi perusahaan karena menentukan apakah proyek data mining, data science, ataupun pengenalan pola itu memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu meningkatkan profit atau mengurangi cost. Tetapi dari sisi teknikal, ada beberapa
aturan sederhana kapan kita harus menggunakan machine learning. Yang pertama, jika terdapat formula matematika yang dapat dipakai untuk menentukan keputusan, maka kita gunakan saja formula matematika tersebut karena akan memberikan keputusan yang eksak. Jika tidak ada, apakah kita bisa membuat algoritma yang bisa dipakai untuk menentukan keputusan itu? Bisa saja bentuknya seperti simple knowledge. Nah, jika ini masih bisa dilakukan, tidak perlu menggunakan machine learning. Jika ketiga hal ini tidak ada, maka kita lihat dulu apakah kita bisa melakukan transfer pengetahuan atau akuisisi pengetahuan dari pakar. Jika iya, maka sebaiknya kita menggunakan pendekatan berbasis pengetahuan dengan handcrafted knowledge. Berikutnya adalah ketika ada masalah di sini, mungkin dari sisi biaya ataupun mencari pakar yang sesuai, maka kita harus ngecek apakah data tersedia atau tidak. Jika data tersedia banyak, maka machine learning merupakan salah satu alternatif yang bisa menjadi pertimbangan. Setelah memastikan bahwa machine learning merupakan pendekatan yang akan digunakan, kita lanjutkan ke proses data understanding dan data preparation yang kemudian akan menghasilkan dataset atau kita sebut dengan dataset construction. Berikutnya, setelah kita sudah memiliki dataset, kita lakukan modeling dan evaluasi. Barulah setelah evaluasi dan dianggap layak, kita barulah melakukan deployment. Kualitas model yang dihasilkan dari pembelajaran mesin sangat bergantung terhadap kualitas data input. Karena kita melakukan pencarian pola atau mining terhadap data input atau data training tersebut. Jangan sampai kita menghasilkan model yang jelek karena datanya jelek, sesuai dengan prinsip garbage in, garbage out. Persoalan umum yang sering terjadi adalah adanya noise, adanya missing value, datanya tidak konsisten, dan banyaknya duplikat data. Sedangkan persoalan lain yang perlu mendapat perhatian karena bisa mempengaruhi kualitas data secara umum adalah dataset yang tidak seimbang dan adanya outlier. Machine learning merupakan akuisisi pengetahuan secara otomatis di dalam knowledge based system. Bisa kita lihat bahwa kalau knowledge based system biasanya menggunakan handcrafted knowledge dari pakar, sekarang pakar cukup menyediakan data, lalu dengan menggunakan algoritma pembelajaran dihasilkan learning model. Sebagai summary, kita sudah mempelajari pendekatan statistical atau berbasis pembelajaran mesin. Kemudian kita juga sudah melihat apa itu machine learning, kenapa dan kapan kita harus gunakan. Dan kita juga sudah melihat machine learning merupakan bagian dari knowledge based system, yaitu bagian knowledge akuisisi otomatisnya. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas tentang automatic fish sorting.